Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah, Ketua LPPM YN Lusmawe. Dalam hal ini menjelaskan beberapa hal mengenai dengan pelaksanaan KPM Mandiri. Sebelumnya oleh pihak LPPM telah melakukan mengecek beberapa lokasi untuk melakukan KPM secara normal. Akan tetapi perkembangan yang ada di lapangan adalah berkembangnya virus corona, sehingga pihak LPPM mengambil kebijakan agar KPM ini dilaksanakan secara online. Kondisi tersebut yang melatar belakangi sehingga kita mengambil sebuah keputusan untuk melaksanakan KPM secara daring ini. KPM daring ini pada hakikatnya lebih memudahkan mahasiswa. Yang pertama adalah dari jumlah waktu yang diberikan sekitar 25 hari, mahasiswa dituntut untuk melakukan KPM sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, beberapa program yang harus dilakukan adalah bidang agama, bidang pemerintahan desa, bidang sosial budaya. Ini ada keterkaitan nanti ketika berada di lapangan, sehingga mereka bukan untuk membuat kegiatan, akan tetapi mereka adalah secara bersama dengan masyarakat yang ada di kampung untuk mengadakan program-program yang sesuai dengan KPM Mandiri. Diadakan di kampung secara mandiri atau secara tidak berkelompok. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan bahwa KPM kali ini adalah mahasiswa mengabdi untuk masyarakat atau di kampungnya sendiri. Nah, beberapa hal itu yang harus dilakukan untuk supaya kampung itu kita harapkan kepada mahasiswa juga harus mengupload nantinya apa kelebihan yang ada di kampung. Nah, keterkaitan itu juga sangat penting nantinya bagaimana sebuah kampung itu dikenal ketiga hal tersebut seperti bidang agama, kemudian pemerintahan kampung, kemudian sosial dan budaya. Mereka nanti bisa membuat semacam video atau semacam foto yang ada supaya dikirim juga kepada DPL yang telah ditentukan. Nah, pelaporannya itu sesuai dengan yang program dia lakukan. Nah, program kali ini itu mahasiswa tidak lagi mencetak tapi juga melaporkan secara online. Intinya bahwa yang sangat penting program KPM online ini lebih memudahkan mahasiswa dibandingkan dengan mahasiswa yang melakukan KPM secara normal. Tidak ada masalah kalau dia membuat atau sesuai cocok dengan kawannya, dia bisa membentuk kelompok. Ini juga sesuai dengan keputusan atau persetujuan dari kepala desa yang dibuktikan dengan surat yang ada di web yang telah dikeluarkan oleh panitia. Nah, yang kita harapkan mahasiswa dengan secara sendiri dia bisa melaksanakan KPM secara mandiri ini. Kelompok itu bisa saja bisa saja nantinya dia bisa bekerja bersama, kemudian dengan program yang sama, sementara pelaporannya itu harus berbeda. Berarti mahasiswa harus mengikuti KPM di tahun depan. Saya memohon juga kepada mahasiswa yang sudah mendaftar yang sebelumnya itu juga harus memutar balik dengan membawa rekom persetujuan dari kepala desa. Mahasiswa yang akan melaksanakan KPM Mandiri itu akan diberikan atribut. Mahasiswa yang akan melaksanakan KPM secara online nantinya, kami berharap akan mengikuti prokes yang telah ditentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.